Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'da. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada maghrib ini kita akan membahas tentang istana. Ada dalam surat Ad-Dukhan ayat 25 bisa sampai 27 atau 29 sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa arasnaha qauman akharin fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Shadaqallahu adzim. Kam taraku min jannatin wa uyun, alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Taraku itu menggambarkan bagaimana kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan Allah meninggalkan segala kekayaan, kemewahan yang mereka miliki berupa taman-taman, mata air, kebun-kebun dan tempat tinggal yang indah-indah tanpa mampu mempertahankannya. Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah, wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihi, dan kesenangan-kesenangan yang mereka lulukan, mereka sangat bangga akan menikmatinya. Fakihin, di dalam kata itu ada kata zuru'in, ya, menggambarkan tanaman atau ladang ditinggalkan oleh kaum yang dihancurkan Allah. Fakihin itu sendiri menggambarkan orang-orang yang menikmati kesenangan duniawi, ya. Tetapi dalam makna ironis, kesenangan itu digambarkan untuk sementara saja, untuk kemudian dia akan mengalami masa yang sangat sengsara. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan At-Tabari, ketiga tafsir ini sepakat menggambarkan ayat-ayat ini merupakan peringatan bagi manusia agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi yang penuh kemewahan dan kesenangan. Kekayaan dan kemegahan duniawi yang mereka nikmati pada akhirnya tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah atau hukuman Allah. Seperti apa yang terjadi pada zaman Fir'aun, ya, ini menggambarkan bagaimana pada zaman Fir'aun dia membangun istana yang sangat mewah, taman-taman yang luar biasa luas, mewah, megah, indah begitu kan. Tetapi kita tahu itu dibangun di atas kezaliman, bukan di atas kelebihan-kelebihan yang dimiliki bangsa Fir'aun waktu itu atau bangsa Mesir waktu itu. Ya, membangun istana ya seperti yang dilakukan oleh kolonial Belanda dulu juga begitu. Membangun istana dari abad 17 sampai awal abad 20 itu, ya, berbagai istana yang dibangun, istana presiden, istana negara dan sebagainya itu dengan kezaliman. Karena rakyat waktu itu sangat sengsara. Ya, kalau ada penguasa membangun istana dalam keadaan negaranya sebetulnya nggak layak membangun istana, itu ya zalim seperti kolonial Belanda tadi itu. Saya nggak nyebut istana mana-mana loh ya, jangan diarahkan ke politik loh ya. Saya pokoknya hanya mengatakan membangun istana di atas kezaliman rakyat yang sengsara itu ya sama, akan tiba saatnya ditinggalkan itu nanti, entah cepat atau lambat. Nah, ini ada cerita menarik dalam perang Al-Qadisiyah. Dalam perang Al-Qadisiyah, yaitu perang melawan pemerintahan Kekaisaran Sasaniyah Persia. Pada waktu itu tentara Umar bin Khattab itu memasuki ibu kota Kisra Romawi, Persia, kalau salah jadinya. Ya, namanya Ctesifon pada tahun 637 Masehi. Nah, ketika memasuki istana yang megah itu, banyak tentara Islam yang terbingung-bingung gitu. Ini kok ada istana mewah betul gitu, luar biasa indahnya, terbuat dari benda-benda emas. Mungkin kalau zaman sekarang itu mungkin toiletnya juga dari emas gitulah kira-kira ya, saking mewahnya. Ya, kemudian tamannya juga luar biasa luasnya. Indah sekali, apa yang tanam tuh indah sekali lah, pokoknya mereka tuh belalak gitulah kira-kira.
Sampai kemudian diceritakan ada salah seorang tentara yang dengan indahnya membacakan surat Ad-Dukhan ayat 25 sampai ayat 27 yang tadi sudah saya terjemahkan, betapa banyaknya taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan, serta kebun-kebun dan tempat-tempat kedudukan yang indah-indah dan kesenangan-kesenangan yang mereka sanjung-sanjung. Jadi betapa keindahan, kemewahan yang dibangun di atas kedoliman, kesengsaraan rakyatnya pasti akan ditinggalkan. Ya udah sejak zaman Firaun ya udah begitu itu. Ya, zaman Firaun, kemudian kekaisaran Kisra, ya, kekaisaran yang akan ada dan mungkin sedang berlangsung sekarang ini juga begitu. Ya, membangun dinasti untuk membangun kemewahan, ya kan, dalam rangka membangun istana yang akan dikenang sepanjang masa, nanti akan dikenang seperti dikenangnya istana Firaun, seperti dikenangnya istana Kisra, ya, di Persia sana. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.